Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendela. Hai. Hai. Iya. Oke, selamat datang kembali di podcast official SMP Negeri 8 Surabaya. Nah, kali ini kita kedatangan dua murid baru nih, atau murid kelas 7 ya, yang baru masuk di SMP Negeri 8 Surabaya melalui jalur prestasi. Ya, betul ya? Ya. Oke, melalui jalur prestasi. Nah, kira-kira apa prestasinya, teman-teman? Itu nanti kayaknya dibahas nanti ya, teman-teman. Kita di sini ada Zanuba dan ada Hajida. Mereka sama-sama dari kelas 7D, teman-teman. Aku mau tanya-tanya nih, kabar kalian dulu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Kak. Sama, alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Nggak sehat-sehat semua kan? Harus sehat dong, harus gembira ya. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan tentang lomba maupun prestasi kalian, aku mau tanya nih, gimana perasaan kalian pertama kali duduk di studio podcast SMP Negeri 8 Surabaya, sekolah baru? Gimana perasaan kalian? Pastinya seneng sama agak deg-degan sih, Kak ya. Kan dari pertama kali. Iya, deg-degan ya kan pertama kali, teman-teman. Kalau Hajida? Deg-degan parah sih kak. Soalnya ini baru pertama kali suara aku didengerin sama podcast sekolah gitu. Iya sih, betul. Nggak suara doang sih ya, langsung piagam-piagamnya, terus badan-badannya juga ya, semuanya ya. Jadi dilihat bukan di sekolah sih Hajida ya, semua bisa melihat karena nanti ini kita ditayangkan di YouTube ya. Oke. Sebelum kita bahas lagi ya, sebelum bahas ke prestasi lomba kalian, boleh cerita sedikit nggak kesibukan kalian di minggu-minggu ini tuh apa sih? Cuman perkenalan sih, Kak ya. Kan sama guru-guru baru. Oh, udah kenal semua? Udah. Beneran? Ya, kalau Hajida? Iya sih kak. Ini masih di fase kayak perkenalan sama guru mapel, terus sama nulis kontrak belajar gitu. Kayak gitu. Oh iya. Oke. Kayak gitu ya, sedikit perbincangan kita sebelum kita masuk ke prestasi mereka. Nah, ini udah ya teman-teman. Sudah teman-teman, karena kalau bisa lama-lama nanti kalian pasti kepo kan apa aja sih prestasi mereka tuh. Kita tanya-tanya ke Zanuba dulu ya. Untuk Zanuba, ini aku dengar-dengar kan kamu juara dua kali. Ya. Juara 2 kali Jingle Tunas Hijau DLH Kota Surabaya sebagai vokalis, betul? Betul. Oh, vokalis teman-teman. Bagus. Oke, boleh cerita nggak awal kamu suka menyanyi dan tertarik ikut Jingle Lingkungan Hidup Tunas Hijau tuh gimana? Dari dulu kecil sih emang suka nyanyi ya, Kak ya. Terus pas kelas 4 ditawarin sama salah satu guru dan aku tertarik karena Jingle Tunas Hijau itu bisa menyampaikan isi hati kita terhadap lingkungan. Oh, kayak gitu ya. Jadi memang kamu dari kecil suka menyanyi ya? Iya. Ya, Zanuba ya. Jadi enak ya buat langsung ikut Tunas Hijau gitu ya. Buat jadi jingle buat ikut Jingle Tunas Hijau sebagai vokalis. Keren. Terus kamu kan menyanyikan jingle tuh kan beda ya dengan lagu-lagu biasa. Yeah. Nah, pastinya harus dapat energi dan pesan lingkungannya. Yeah. Nah, apa tantangan tersulit kamu saat kamu latihan Tunas Hijau kemarin? Jingle kemarin. Kalau saat latihan tuh pas pembagian suara sih. Karena dibagi menjadi 3 bagian. Sopran, mezzo, sama alto. Jadi Itu dalam satu orang. enggak, maksudnya dikelompokin sendiri-sendiri. Oh, seperti itu. Iya. Dan itu enggak boleh salah satu semua mereka itu enggak boleh ada yang terkecoh sama nada yang lain. Jadi kan nadanya beda-beda, ada yang tinggi, sedang sama yang rendah. Jadi harus fokus banget ya. Banget. Kayak gitu. Oke, Kak, misal dari tadi kan tanya-tanya tentang kamu menyanyi dari kecil gitu kan pasti udah
apa ya, udah terlatih gitu ya untuk menyanyi ya. Boleh dong kasih spill menyanyi sedikit penggalan jingle yang bikin kamu menang kemarin. Coba 1, 2, 3. Mulai lindungi dan melestarikan sumber air hingga memadai untuk masa depan. Wow, keren keren keren, hebat hebat. Oh berarti seperti itu ya. Berarti kemarin kamu juara berapa tuh? Kan 2 kali tuh, juara berapa? Yang 2023 itu juara, alhamdulillah juara 1. Yang 2024-nya juara 2. Oke, keren keren, keren Zanuba. Prestasinya tingkatin terus ya, jangan mudah menyerah. Untuk Hajida sekarang aku gantian ya tanyanya ya. Kalau Hajida nih ya, juaranya tuh di public speaking tingkat Kota Surabaya. Keren keren, kamu keren. Sejak kapan sih kamu tertarik untuk public speaking dan pede berbicara di depan umum? Terus kamu itu melatih untuk public speaking tuh melatih les atau kamu secara otodidak aja kayak gitu? Gimana? Kalau aku sih otodidak sih. Otodidak berarti latihan sendiri. Iya. Oh, Aku mulai pede public speaking tuh dari kelas 3 SD. Karena emang di kelas 3 SD itu aku sering ikut lomba pidato, dakwah, puisi. itu diselenggarakan di sekolah. Ya, Oh, jadi dari sekolah itu baru kamu ke tingkat Kota Surabaya. Wah, keren keren. Kamu kalau boleh tahu kamu emang dari sekolah mana? Dari SD-nya? SDN Wonokusumo 140 Surabaya. Oh, dari SDN Wonokusumo 140 Surabaya. Untuk Zanuba, dulu SD-nya di mana? SDN Tabang 1 Surabaya. Di mana itu? Deketnya di Ambengan, deketnya Polsek. Oh, daerah Jalan Ambengan. Oke, oke. Oke, kayak gitu ya. Berarti Hajida tuh secara otodidak belajar sendiri. Keren loh, untuk public speaking tuh emang susah, teman-teman, harusnya. Jadi kalau misal nggak sesuai dan kita nggak percaya diri itu nggak mungkin bisa ya Hajida ya. Jadi harus pede juga sih. Oke, untuk kan kamu kan bicaranya tuh di tingkat Kota Surabaya dan pastinya dinilai oleh juri yang sangat hebat-hebat. Nah, pernah nggak kamu ngerasa demam panggung atau nervous gitu saat kamu tampil? Dan gimana cara kamu untuk mengatasi hal tersebut? Kalau nervous itu ya pasti ya Kak, Iya. karena emang dilihat orang banyak gitu. Tapi cara ngatasinnya tuh cuma satu. Perlu tarik nafas dulu 3 kali, terus kayak briefing dulu sebelum tampil. Terus aku juga ngelihat juri-juri tuh kayak temen aku sendiri biar nggak terlalu nervous. Nanti kalau udah ngucapin 1 kalimat biasanya nervousnya hilang sendiri. Iya sih, jadi sebelum itu kita nervous ya. Jadi kalau udah mulai sedikit aja udah enggak ya. Di santai deh Pak, santai gitu. Terus kamu kan banyak ngikutin acara-acara atau perlombaan public speaking. Nah, apa topik atau materi public speaking yang paling berkesan bagi kamu yang pernah kamu bawakan saat kamu lomba? Ini aku yang paling suka itu topik generasi muda anti bullying. Soalnya itu bener-bener relate sama teman-teman Iya, Kak. sekolah. Iya Kak, waktu aku nyampein juga mereka introspeksi diri langsung, banyak yang tepuk tangan. Nah dari itu aku mulai semangat. Oh, kayak gitu. Berarti selain untuk kamu bisa mengembangkan cara kamu, bisa mengembangkan minat bakat kamu juga bisa membuat teman-teman itu introspeksi diri ya, bahwa bullying itu nggak bagus gitu ya. Oke, bener, bagus banget sih. Jadi public speaking tuh benar-benar penting ya untuk kita semua ya. Terus bagaimana cara Hajidah melatih diri kamu setiap hari agar lancar dan pintar merangkai kata saat berbicara di depan umum seperti saat sekarang? Kalau aku sih sering baca berita gitu kan, nanti dirangkum pakai bahasaku sendiri. Terus juga minta koreksi guru atau mama gitu. Tapi itu kamu melihat beritanya tuh dicatat nggak? Atau memang langsung nangkep ke otak terus tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri pakai bahasamu sendiri? Langsung nangkep ya? Berarti nggak pakai ditulis dulu? Wah, keren ya. Berarti kamu nggak lupaan ya orangnya ya? Mudah mengingat sesuatu ya berarti ya? Oh iya ya, oke. Berarti
ingatannya Hajida nih bener-bener luas teman-teman. Oke, bagus-bagus. Terus aku juga kepo banget sama Zanuba. Gimana cara kamu biar nggak nervous saat bernyanyi di perlombaan? Apalagi kan itu kan lombanya tingkat kota ya. Iya. Berkali-kali juga kamu memenangkan juara. Gimana sih cara kamu untuk mengatasi kalau misal kamu nervous? Itu nganggap semua orang tuh kayak nggak ada, kayak kita tuh ngerasa kita latihan sendiri. Anggap hilang semua kayak patung gitu ya. Iya. Kayak anggap kamu itu memang benar-benar di rumah kayak latihan biasanya kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Jadi memang gitu sih. Jadi nggak usah nervous kalau menurut aku. Tapi nggak apa-apa sih kalau nervous karena itu wajar. Tapi kalau bisa itu katanya Hajida tadi, tips dari Hajida tuh tarik nafas 3 kali dulu baru memulai kayak gitu. Jadi kalau bisa Zanuba bisa, ya nggak apa-apa sih, sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kalau menurut kamu tuh orang-orang dihilangin semua, jadi nggak kayak kelihatan nggak ada orang gitu ya. Kalau Hajida tadi tipsnya tarik nafas dulu 3 kali. Memang beda-beda sih, tapi kalian semua keren banget. Oke, untuk kalian berdua juga ini sudah selesai ya untuk bicara-bicara mengenai prestasi-prestasi kalian. Sekarang aku mau tanya tentang sekolah kalian nih, tentang pendidikan kalian deh. Ceritakan dong momen-momen saat kalian mendaftar SPMB, jalur prestasi lomba ke SMP Negeri 8 Surabaya ini. Apa alasan utama kalian bisa memilih sekolah SMP Negeri 8 Surabaya ini? Kalau aku sih alasannya ya karena di sini banyak ekstrakurikulernya Kak. Terus gurunya juga support anak berprestasi gitu. Jadinya aku di sini mau ngembangin public speaking aku gitu. Oh, betul-betul. Jadi iya ya, wajib ya, jangan berhenti di SD kalau kamu mau mengembangkan public speaking kamu. Jadi terus asah terus ya Jida. Terus kalau Zanuba gimana? Aku masuk sini sih alasannya karena sekolah impian aku dan aku. Dari kapan tuh kamu bisa? Oh, dari SD. Berarti kamu udah target ya? SMP mana yang mau kamu masukin? Oh, kayak gitu. Oke. Kan kalian sudah mendaftar SPMB. Nah, terus waktu pengumuman hasil penerimaan keluar dan nama kalian tercantum di situ dan dinyatakan lolos masuk ke SMP Negeri 8 Surabaya ini, siapa orang pertama yang kalian beri kabar dan kalian ceritakan hal tersebut sih? Pasti keluarga. Keluarga siapa, terutama keluarga itu? Mama. Mama ya? Iya, mama. Kalau Hajida? Ya mama Kak. Mama. Kayak mama langsung kaget. Kayak seneng banget gitu. Akhirnya usahaku terbayarkan. Iya, pasti bangga juga ya keluarga kalian ya bisa. Terutama Zanuba ya, terutama kamu kan sekolah impian kamu kayak gitu. Terus selanjutnya untuk pertanyaan terakhir teman-teman di penghujung episode ini. Terus menurut kalian seberapa penting sih bakat non akademik seperti Zanuba kan nyanyi dan Hajida public speaking untuk mendukung masa depan anak-anak seusia kalian? Kalau kata aku sih penting banget Kak. Soalnya emang akademik itu penting, tapi non akademik juga penting karena bisa mengembangkan bakat kita gitu. Jadi sama-sama ya, 15-15. Ya. Kok 15-15? 50-50. Salah. Ya kamu, Zanuba. Kalau aku sih menurut aku dua-duanya harus seimbang sih Kak. Karena kan kita bisa menunjukkan bakat dan juga kalau misalnya di akademik kita juga bisa nunjukin bakat kita dengan misal kayak IPA, SMTK gitu. Kalau non akademik juga nunjukin bakat yaitu dengan nyanyi atau public speaking. Iya, berarti benar-benar harus seimbang ya antara keduanya ya. Karena akademik tuh benar-benar apa ya, TKA juga harus akademik. Untuk kamu daftar ke SMP atau SMA selanjutnya itu kamu juga harus pakai prestasi akademik kamu kayak gitu. Jadi itu aja sih teman-teman untuk perbincangan kita pada episode pertama ini. Seru banget ya obrolan kita pada
episode pertama ini. Terima kasih banyak untuk Zanuba dan Hajida karena udah meluangkan waktunya dan berbagi cerita kepada kami semua. Semoga cerita ini atau di episode pertama ini bisa menjadi motivasi yang baik bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus dukung prestasi siswa-siswi SMP Negeri 8 Surabaya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMP Negeri 8 Surabaya. Terima kasih, mohon maaf jika dari kami ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.